menyambung pemahaman kita terhadap Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Summum, mereka itu tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum, maka mereka la yarji'un, tidak yarji', tidak dapat kembali. Atau ka sayyibin, seperti sayyib, hujan deras atau hujan lebat, minas sama, dari langit. Fihi, padanya hujan lebat itu, zulumatun, kegelapan, dan ra'dun, barqun. Ra'dun, guruh guntur, barqun, kilat. Yaj'aluna, mereka menjadikan atau meletakkan asabi'ahum, jari jemari mereka, fi adanihim, pada telinga mereka, minas sawa'iqi hadarul maut, daripada sawa'iq, petir atau lilintar, hadarul maut, lantaran takut mati. Wallahu, Allah muhaitun, Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kita pahami ayat itu dulu. Ayat yang lalu diakhiri dengan fi zulumatin wa tarakahum fi zulumatin la yubsir. Perumpamaan mereka orang-orang munafik, juga bisa orang-orang kafir, lebih khusus orang munafik, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Maka tatkala adha'a, telah bercahaya, ma haulahu, apa yang haulah, di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah melenyapkan, menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi zulumatil la yusirun, dan meninggalkan atau membiarkan mereka dalam kegelapan yang tidak dapat mereka melihat. Kita jemput sebentar. Zahaballahu binurihim, zahaba, melenyapkan, menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan nur. Nur, cahaya. Bukan api. Cahaya timbul dari api. Api membakar, cahaya menerangi. Islam itu bukan
tujuannya membakar orang, membangga orang, tapi untuk mencahayai, menyinari kehidupan mereka agar mereka paham dan mengerti jelas apa yang akan mereka lalui, apa yang akan mereka tempuh, dan apa yang akan mereka laksanakan. Namanya cahaya. Ilmu disebut dengan cahaya. Al-Quran pun disebut dengan cahaya, An-Nur. Kenapa? Sama itu fungsinya. Ilmu menerangi orang, menunjuki orang, daripada ketidaktahuan menjadi tahu. Al-Quran menyinari orang, dibimbing, dituntun ke jalan yang benar, jalannya lurus. Maka dipakailah istilah ini nurihim. Tujuan mereka menghidupkan api adalah untuk dapat cahaya. Cahayanya lenyap, apinya tinggal. Wa tarakahum fi zulumatin. Taraka meninggalkan, tapi maknanya membiarkan. Taraka, dan dia meninggalkan atau membiarkan mereka dalam zulumat, dalam berbagai macam kegelapan. Kegelapan tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa arahan, tanpa bimbingan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan. Maka jadilah zulumat. Nah, ingat, zulumat itu banyak. Yang satu nur. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Zulumat banyak. Kalau satu zulumah, cahayanya satu. Maka orang yang tidak dapat cahaya, dia berada dalam berbagai macam kegelapan-kegelapan. Petunjuknya satu, jalannya lurus hanya satu. Agama yang diredai hanya satu. Selainnya zulumat. Zulumat. Nah, di sini lebih terarah zulumat itu kepada kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan dan lain sebagainya. La yubsirun. Tidak bisa mereka dapat melihat lagi, karena mereka dalam kegelapan. Orang kalau tidak ada cahaya dalam kehidupannya, maka dia sesat. Dia tidak dapat melihat kebenaran. Tidak dapat melihat kebenaran. Mata kepala mereka melihat, mata hati mereka tidak menampak. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 18. Summum, bukmun, umyun, summum. Mereka itu seperti orang yang summum, orang yang tuli, peka. Apa itu sum? Secara bahasa sum itu tertutup sama, tertutup, tersumbat, terpekap, tersumbek. Agak tutup, berlubang, tutup, sumbat. Jadi dikatakan orang yang tidak mendengar, summum, karena mereka sudah tertutup telinga mereka untuk mendengarkan berbagai macam nasihat-nasihat, arahan-arahan, bimbingan yang petunjuk. Summum. Yang kedua, umyun. Umyun itu summum, bukmun. Bukmun ya bisu, tidak bisa bicara dan tidak mengerti pembicaraan, namanya bukmun. Tidak bisa bicara dan tidak mengerti hanya bicarakan, bukmun. Jadi abkab.
Lalu umyun, buta, hilang kemampuan untuk melihat. Walaupun mata ada, kemampuan untuk melihat hilang. Tiga kondisi mereka. Mereka orang yang seperti ini, orang-orang munafik seperti ini, orang-orang nifak seperti ini, mereka seperti orang yang sumum, seperti orang yang pekak tuli. Padahal mereka tidak pekak. Mereka tidak tuli. Kalau lah pekak, lah tuli, lah jelejoh. Tapi mereka memekakkan, menulikan telinga. Sehingga mereka tidak mau mendengarkan khair. La yasma'una khair. Mereka tidak mau mendengarkan kebajikan. Nasihat-nasihat, keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, ajakan-ajakan, seruan dan dakwah. Karena mereka memekakkan telinga, sehingga mereka tidak mau lagi mendengar. Akan dikatakan summun. Bukmun bisu, pekak bisu. Bisu kal kharas, seperti orang bisu, la yatakallamuna bima yanfa'u. Mereka tidak bicara apa yang berguna, apa yang manfaat. Dan mereka tidak fungsikan mulut mereka untuk menanya, untuk bertanya. Bahkan mereka fungsikan mulut mereka untuk hal yang tidak berguna, tidak manfaat. Lebih baik orang bisu. Orang bisu tidak bicara. Ini bicara mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, berdosa. Dua. Kemudian umyun, buta. Itu kehilangan kemampuan untuk melihat. Sehingga dengan begitu mereka la yubsiruna al-huda wa la yattabi'una sabila. Karena mereka telah kehilangan kemampuan untuk melihat, yakni melihat petunjuk, melihat jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena mereka buta. Jadi mereka seperti orang buta, tidak tahu arah. Padahal mereka tidak buta. Sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk melihat petunjuk, untuk menempuh jalan yang lurus. Kehilangan kemampuan melihat itu. Mata hati mereka yang buta, telinga mereka yang peka. Inilah digambarkan. La yarji'un. Ala yarji'un. Mereka tidak bisa kembali lagi daripada kesesatan mereka, kekafiran mereka, kemunafikan mereka, dan berbagai macam kebangkang-bangkang mereka. Tetaplah mereka berada dalam kegelapan. Itu namanya perumpamaan. Bahkan isi neraka banyak isinya orang seperti itu. Walaqad zara'na jahannam. Kami penuhkan neraka jahannam itu yang isinya mereka yang punya mata, punya telinga, punya hati, kan itu. Kan begitu dah. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ringkas saja. Lalu permisalan yang kedua. Ada dua permisalan dalam ayat ko. Yang pertama dimisalkan mereka dengan api. Permisalan dengan api dan menyalakan api. Yang kedua dengan air atau hujan. Hal yang bertolak belakang.
au kasoyibin, atau bahkan. Banyak ulama memahami kata-kata au itu situ bahkan, jadi atau bahkan. Bahkan ini lebih parah lagi nih. Mereka itu kasoyibin, soyib itu hujan deras, hujan lebat yang turun langsung dari atas langit tanpa lewat cucuran atap, lewat apa, tapi hujan langsung dari langit. Nama soyib. Minas sama, langsung dari langit. Au qasaybim minas sama, atau seperti atau bahkan seperti hujan yang turun dari langit. Arti langit itu awan. Fihi, padanya awan atau hujan yang turun dari awan itu ada zulumat, awan tebal. Kita ambil dulu yang harfiahnya. Hujan lebat turun dari awan, awan pekat dan tebal, hitam. Bertindih-tindihlah kegelapan ketika itu. Lalu di samping ada zulumat, ada ra'dun. Ra'dun, guruh atau guntur. Ra'dun. Barkun, kilat. Ada kegelapan, ada guruh, guntur, ada kilat. Dan mereka berada di tengah-tengah itu. Digambarkan dulu, kita lihatkan dan kita pahami sebentar dulu. Di zaman Nabi, di daerah di mana Nabi berada, orang Arab, mereka kalau berada di luar atau di gurun, tidak ada yang menutupi. Apalagi sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba langit hitam melegam, gelap. Gelap, awan tebal, awan pekat. Di sela-sela hujan, awan tebal, tanda-tanda hari akan hujan lebat dan deras, ada ra'dun. Mereka berada di gurun. Kalau dawak di pesawangan. Di pesawangan tidak ada kayu-kayu, tanah lapang. Ada ra'dun. Ra'dun, guntur atau guruh. Di samping itu barq, ada kilat. Lalu di sela-sela kilat itu ada petir, sawa'iq, petir, suara yang memekakkan telinga. Lalu karena mereka takut disambar petir dan bunyi yang memekakkan, nah, suka-suka asabi'ahum fi adha, mereka sumbatkan tangan mereka ke telinga mereka. Oh, kau gambaran biasa lu. Kullama adha'a lahum, kemana penjaga? Hadaral maut. Itu mereka lakukan lantaran takut mati. Sendirian, berada di dalam lapang terbuka, langit gelap, sangat gelap. Itu kegelapan yang bertindih-tindih. Bunyi guntur, guruh, menakutkan, sangat menakutkan.
di negara iwak kau ni taki orang senang ke sawah. Orang ke sawah di tengah-tengah sawah, jauh dari pepohonan dan perumahan. Lalu ada kilat, petir. Tengok. Lah terbayang. Itu mereka lakukan lantaran takut mati. Tapi mereka tidak bisa lari ke mahkamah. Tidak bisa lari ke mahkamah. Mereka berada di tengah-tengah. Maka dikepung oleh suasana itu. Kama kelari, awak di gurun. Kama kelari, awak di pesawangan. Itulah kondisi orang yang berada di lapangan terbuka, di pesawangan atau di gurun. Ketika langit kelam, gelap, guntur guru, kilat sabung bersabung, petir. Dan mereka nak kemana akan bersembunyi lari? Atau tengok, alah, akulah perumpamaan orang munafik. Saib itu digambarkan adalah Al-Quran. Al-Quran turun dari langit. Al-Qasaibin, atau bahkan mereka seperti hujan lebat, hujan deras. Ditimpa hujan lebat, hujan deras. Maka saib itu adalah perumpamaan Al-Quran, petunjuk Allah yang turun dari langit. Dikatakan dari langit, hujan itu bukan turun lewat pepohonan, jatuh ke pohon turun ke bawah, jatuh ke rumah jatuh ke bawah. Tidak, hujan langsung. Gambaran bahwa ajaran Islam, petunjuk ilahi dan seterusnya itu bukan muncul dan lahir datang daripada pengalaman ke pengalaman dan nalar-nalar manusia. Bukan bikinan, bukan khayalan, bukan perenungan, tapi bagaikan hujan yang langsung turun. Hujan yang langsung turun dari minas sama di langit itu tanpa lewat tetesan-tetesan pepohonan atau rumah-rumah atau apa saja, tidak langsung. Islam tidak, Islam langsung. Maka jelas saib itu adalah Al-Quran atau petunjuk Allah yang langsung diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak boleh merubah-rubah. Beliau harus menyampaikan apa adanya. Kemudian beliaulah yang menjelaskan. Al-Quran tidak dirubah. Dan beliau yang berfungsi, bertugas dan ditugasi untuk menyampaikan, menjelaskan, menerangkan. Namanya tafsir nanti. Saibin, itu satu. Saibin. Kemudian minasama, asama itu adalah yang tadi, langsung. Dalam hujan tadi, hujan deras tadi, ada kegelapan, ada guru guntur, ada kilat. Apa itu? Ini menggambarkan bahwa di sela-sela petunjuk Al-Quran yang turun itu ada berisi ayat-ayat berupa nasihat-nasihat. Nampak kilat, terang jalan mereka. Kurang kalau dengan nasihat, kalau hati serang muah, nampak kebenaran. Atau kritik-kritik dan kecaman, sekali-kali malan tuang, badan tuang. Sekali badan tadanga petir tunggal. Atau guru, itu gambaran keadaan Al-Quran itu. Al-Quran itu kadang-kadang nasihat, kadang-kadang kecaman, kadang-kadang peringatan, kadang-kadang ancaman-ancaman. Untuk apa? Untuk memperingatkan mereka.
mengecam, mengkritik mereka yang sakit, agar hati mereka yang sakit itu sembuh. Siapapun yang mendengarkan Al-Quran, disimak, dipelajari, bukan menghafal ini, bukan membaca, bukan menghafal, tapi menyimak, memahaminya, nanti akan ada namanya ra'dunnya, ada barkunnya, ada sawa'iqnya. Bagi orang munafik ini menakutkan. Ketika mereka berada di majlis Nabi, turun ayat-ayat. Melalui ayat turun itu tersingkap perangai mereka. Saya gambarkan dulu. Ada orang yang hadir di majlis ta'lim, atau di mana ada pengajian-pengajian. Kadang-kadang guru, ustaz memberikan penjelasan besaran, kadang-kadang bagaikan petir bagi mereka, karena perangai mereka itu. Kadang-kadang bagaikan guntur bagi mereka, bahkan bikin menakutkan karena penyakit mereka itu. Kadang-kadang dibicarakan ayat tentang dengki, tentang sombong, tentang angkuh, tekan maliang, korupsi, membunuh, serakah, ketamakan, segala macam. Mereka itu. Tak mau dengar. Mereka hadir di majlis Nabi, atau di khutbah Jumat, atau di salat hari raya Fitri, atau dalam pengajian mereka-mereka, beliau-beliau, ulama menyampaikan ayat-ayat yang bagaikan ra'dun, bagaikan barak, bagaikan sawa'iq. Mereka takut kena borok mereka yang dibaca. Mereka bergetar karena perangai mereka yang diungkap. Mereka rasa tersambar petir, seakan-akan ditujukan kepada mereka. Sebenarnya tidak. Ulama menasihati semua orang, tapi karena mereka yang melakukan itu, kecek kaji-kaji guru edang aja, semua orang pulang malam menyenter nak? Nak menyenter orang maliang lah. Menyenter jalan ke pulang hari kalap. Cuma orang maliang nampak di situ, kasang ke orang maliang menyentarinya. Kan? Dan ayat itu kan berlaku untuk semua orang. Tetapi karena punya penyakit itu seakan-akan, pernah dengan kaji ketika masih suka mengaji ya guru. Di suatu tampek tanpa boleh sampai tampeknya. Rupanya guru membicarakan masalah macam-macam penyakit hati. Kecil belok kang. Kalau kamu nyanyi dia tu ngaji, nantilah mengaji. Masih terengah dah begini. Bantu orangnya. Luri-luri celah gaji. Ngah orang sini dia belok. Berarti nyonan. Kecewa belakang. Kau kurang kau sedang terkilik kau nyo. Nyo sedang terkilik di kaca. Mengeleong nyo. Tanpa bisu kau nyo. Sebab bisu aku angin memang lalu sakit, apalagi kedudukan. Ayat itu bagaikan ra'dun barkun. Begitulah orang munafik kalau berada di majlis, atau ayat-ayat yang dibacakan, mereka sendiri yang belingsatan, panas mereka. Inilah orang munafik sepanjang zaman. Di negara kita banyak orang seperti ini. Dibacakan oleh guru kita, ustaz kita, ulama kita, sekaliber ustaz-ustaz kondang Indonesia lah, mereka panas, terbakar, tersentak, takut. Akhirnya mereka sumbat telinga mereka. Bagaikan mereka berada di tengah pesawangan, di gurun,
Datang sawa'iq. Sawang itu petir halilintar yang menyambar. Kecil orang patwi. Yang paling ditakuti orang kan patwi. Patwi itu tunggal lagi. Dawat salak dan tunggal ni patwi tunggal. Ini salak tunggal tapi beranak dua. Sa'iqah. Kadang-kadang sa'iqah tu suara keras membahana. Kadang-kadang sa'iqah diungkap juga oleh nama azab yang bikin orang pingsan. Itu sa'iqah juga. Jawab sawa'iq. Ayat-ayat yang berupa sawa'iq inilah yang menyebabkan mereka. Sehingga dituduhlah ayat-ayat itu ayat-ayat yang tidak relevan, tidak cocok. Kejam. Potong tangan kejam. Kisas kejam. Tuh. Dikatakan mereka togut. Ini ayat-ayat yang tidak cocok. Karena langsung menghantam mereka. Itulah perumpamaan yang tertangkap di kita keadaan orang munafik itu. Munafik itu. Ini ayat. Ininya yaj'aluna asabi'ahum. Lihat kata-kata asabi'. Asabi' itu jamak. Kata jamak itu. Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka letakkan asabi' mereka, jari jemari mereka di telinga. Yang dimaksud bukan jemari, jari-jari pi ujung. Nyumpat. Karena semua jari tidak bisa masuk. Cuma dipakai istilah jari jemari. Kalau bisa lah masuk seluruhnya. Dia memang tak amuh mah. Memang tak amuh manda. Tak mau mereka mendengar. Saibin yang turun itu, petunjuk-petunjuk yang sedang dijelaskan itu, tidak mau. Karena bagi mereka bagaikan ra'dun, bagaikan barak, bagaikan sawa'iq. Jadi kalau bisa masuk jari kau, masuk semua sehingga tidak ada celah lagi untuk terdengar. Begitu banyak usaha mereka untuk tidak mau mendengar. Mestinya Al-Quran itu sebagai syifa, kesembuhan bagi hati mereka yang sakit. Tapi anehnya mereka kok bukannya mereka menikmati saib, tapi mereka sibuk menyelamatkan diri daripada ra'dun, barak dan sawa'iq. Kalau saibin itu turun, banyak guna, banyak manfaat. Tumbuh-tumbuhan pun jadi hidup bumi. Maka Al-Quran yang turun ke hati manusia itu menyuburkan hati manusia. Kalau hujan turun, menyuburkan bumi. Kalau Al-Quran yang turun, menyuburkan hati mereka. Yang gersang, yang tandus, yang hampir-hampir mati. Tapi mereka sibuk bukan dengan Al-Quran, yang sibuk menyelamatkan diri daripada kecaman-kecaman, kritik-kritik. Yang mereka cari adalah celah-celahnya. Dan sibuk menyelamatkan diri. Itu dia. Mestinya iko jalabek ko. Manfaat besar. Petunjuk bisa dipakai untuk apa-apa. Justru mereka fokus kepada ayat-ayat, surat-surat di mana mereka merasa terganggu, tidak nyaman. Mereka lupakan surah-surah, ayat-ayat Quran yang turun bagaikan hujan lebat yang bisa menyuburkan hati mereka. Mereka hanya sibuk menghindari petir. Kilat dapat sebentar bisa jalan. Kadang-kadang ketika dapat nasihat sebentar tu lailah. Tapi kau tiba lu guru takutlah balik.
Tiba petir, takutlah balik. Begitulah keadaan si munafikin itu. Ini kalau perumpamaannya, kasaybin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Ya, fi adanihim minas sawaqi hadaral, lantaran takut mati, disambar petir. Tapi kemana hendak lari? Tak bisa lari. Sangka mereka bisa lari, tidak bisa lari, karena mereka berada di gurun. Mau ke mana menyelamatkan diri? Mereka berada di tengah padang, di bahasa di pesawangan. Kama kaminda, kama kamando, kama kamenyuruh, kama kalari. Gambaran mereka tidak bisa lepas daripada Allah. Wallahu muhaitum bil kafir. Kalau suasana mereka di tengah gurun, di tengah padang yang luas, di pasawangan-pasawangan, tidak ada tempat kemana lari, ketika langit gelap, hujan, langit gelap, hujan lebat, guntur, kilat, petir membahana. Kemana mau lari? Tidak ada. Kita berada di gurun, di padang, di pesawangan. Tidak ada tempat. Begitulah keadaan manusia umumnya, khususnya orang munafik. Kemana lari? Lari ya. Wallahu muhaitun. Allah tu mengepung. Allah mengepung. Di sini diterjemahkan Allah meliputi. Muhit itu asal katanya mengelilingi, yang mengelilingi. Pagar itu haid namanya, tembok haid. Kalau sudah dipagari, sudah dikelilingi, orang tidak bisa keluar pagar. Yang memagari, yang mengelilingi, muhit. Salah satu nama Allah Al-Muhit. Kita makhluk Allah semuanya berada dalam kepungan Allah, dalam liputan Allah, bagaikan dipagari kita. Kita tidak bisa. Kita lah terkurung dalam sebuah dinding tembok besar. Tidak ke mana lewat. Lari-larilah waktu putasinannya. Di ke mana orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang bangkang, orang nakor, orang sombong itu lari-larilah. Mereka tidak bisa menghindar dari Allah, dari siksa Allah, azab Allah. Termasuk daripada kematian, tidak bisa. Karena wallahu muhaitun, Allah muhait. Allah meliputi orang kafir. Bukan orang kafir saja, semua makhluk. Cuman di sini lebih khusus orang kafir. Muhaitum bil kafirin. Itu kejiwa sepagi ko. Bawa ke mantan anak sekolah, mantan cucu. Libur. Alasan lele. Libur. Muhitun. Jadi inti kajiwa ikulah guna tamsilan dalam Al-Quran. Salah satunya untuk nak tertangkap suasana keadaan hal orang munafik. Dibawa kita dulu kepada realita yang ada. Ada seseorang berada di tengah gurun. Dibawa ke situ dulu. Di tengah pesawangan, di tengah padang yang sangat luas. Kalau sawah di tengah sawah. Sawah tu yang jauh di pesawangan. Rumah-rumah jauh, bukit-bukit jauh. Kayu-kayu tidak ada, awak di tengah-tengah. Tiba-tiba bararak awan tebal. Makin lama makin hitam bertindih-tindih. Tiba guru kilat, petir, hujan lebat. Kondisi itu terbayang, Allah terbayang. Lebih-lebih di tengah gurun padang pasir. Itulah sangat menakutkan.
sangat menakutkan. Saya pernah mengalami itu, bukan di Gurun, di negeri awak. Wak bararu tengah pasang yo tau ayonda. Jala be. Pada tu dah apa? Guru patui kile. Itu yo menakutkan. Pesawangan pakai Honda, jala be. Kok tiba-tiba menggelegar saya beko. Apa? Patui tunggal babeleng. Kama kalari ko. Kama kalari. Ndak do kama kalari. Ndak. Aku gambaran. Ujung ayat kama kalian kalari. Wallahu muhait. Allah meliputi mengini kalian. Kondisi munafik. Sia saja nama dengan pengajian kalau ada sikap munafik itu bagaikan kaji itu bagaikan ra'dun, bagaikan barqun, bagaikan sawaik. Sia saja kaji. Entah lebih hatilah mengkuruk je. Hatilah mengkuruk je. Nak nampak dino salah saya. Tak ada nama tu ni adalah salah. Oh kawak sekaji nampak tu. Kau tak dong ngaji kawak sekaji. Sebenarnya hanya dia terkili, orang kalau terkili dia uri sanang-sanang. Mangko-mangko orang tangannya dah tapi dia terkili. Geleng-geleng. Adik terkili, dia tengah labuh tu. Orang kelalu kat tengah labuh tagak. Dia buat bisu. Jadi sia saja yang bersikap munafik itu. Ketika ayat-ayat dibacakan, dijelaskan, diterangkan, kalau itu nyo caciang kapanian duduk di surau. Saudara caciang liar kapanian loleh. Duduk di surau. Kunda la tabang ambuan api. Orang kalau menilai guru ustaz ko ndak batua, itu tabang ambuan. Kalau sagan tabang ambuan duduknya kata ikunya. Kata ikunya. Contohnya itu. Sekian kaji kita. Lamunan kita mengaji kecang padi ndak ada jo, biasalah kecang padi. Gorengan ada kan? Alasannya? Kan tepek alasannya. Alasan tepek. Semoga petunjuk Al-Quran ku memang menunjuk kita. Di judul kajiwa kan memahami petunjuk Al-Quran. Bukan tafsir. Tafsir ulama tafsir lah. Ulama tafsir lah yang menulis tafsir. Kita hanya membaca kitab-kitab tafsir, mempelajari dan memahami akhir keisi. Kajiwa dalam rangka memahami petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan memang menjadi petunjuk. Bukan menjadi petunjuk kan. Menjadi hujan lebat lah Al-Quran itu di kita. Jadi bukan hanya kita sibuk dengan patuh petir guru hanya saja. Tapi saib nyokah. Hujan lebat itu bermanfaat bagi hati yang tandus, yang gersang, bahkan hati yang sudah mati hidup dia. Sekian diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا